warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ahmad Mezano dengan NPM 2113021076. Saya Ocha Amanda dengan NPM 21130104. Alvina Dara Aulewati dengan NPM 2153021004. Saya Anindya Putri Azahra dengan NPM 2113021042. Sini kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi tentang tesis dan antitesis. Dialektika berasal dari kata dialog dan berarti komunikasi dua arah. Istilah ini sudah ada sejak Yunani kuno dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel tahun 1770 sampai 1831 menyempurnakan konsep dialektika. Model dialektika Hegel umumnya dikenal sebagai sintesis. Bagi Hegel, setiap tesis menerima reaksi berupa antitesis yang pada gilirannya menghasilkan atau mengurangi sintesis. Karena sintesis sebelumnya pada dasarnya adalah tesis baru, seiring waktu ia memperoleh reaksi baru yaitu antitesis. Dan dengan demikian lagi-lagi membutuhkan sintesis baru. Dan langkah itu berulang-ulang. Kalau nanti ada yang membantah dengan sintesa ilmiah atau sintesa itu adalah karya baru, singkatnya, dalam dialektika Hegel dimulai dengan melewati tesis sebagai fase awal, nanti diproses melahirkan antitesis sebagai mitra fase kedua. Dan tahap ketiga adalah sintesis, rekonsilisasi, tesis, dan antitesis. Disertasi adalah pernyataan atau teori yang didasarkan pada berbagai jenis argumen yang dirumuskan atau ditulis dalam bentuk esai yang sengaja dibuat untuk memungkinkan penyelesaian program pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu dan yang penulisnya layak dan memberi gelar yang sesuai disiplin yang dia praktikkan. Singkatnya, disertasi adalah studi akademis yang disiapkan untuk gelar tertentu tingkat universitas. Disertasi adalah bukti yang menggambarkan tingkat kompetensi individu dalam mata pelajaran tertentu. Semakin tinggi kualitas disertasi yang diselesaikan, semakin membuktikan kemampuan orang yang menulisnya menguasai bidang praktik. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Dapatkan gelar sarjana dari universitas. Disertasi juga dapat berarti kinerja akademik resmi akhir siswa. Tesis akhir adalah demonstrasi kompetensi yang relevan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmiah di salah satu bidang studi ilmiah yang dipelajari. Mahasiswa S1 wajib menulis disertasi KKNI level 7 dan mahasiswa S2 pada KKNI level 8 dan mahasiswa S3 pada KKNI level 9. Kelulusan dengan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat akhir. Tesis yaitu sanggahan terhadap tesis yang telah dibahas sebelumnya disebut sebagai antitesis, yaitu bertentangan dengan tesis atau opini publik. Antitesis adalah tanggapan terhadap pendapat dan argumen ilmiah sebelumnya yang menentang tesis. Perbedaan pendapat dari suatu tesis tidak jarang perbedaan pendapat seringkali menarik perhatian para sarjana. Namun, untuk bisa disebut antitesis, prosedurnya harus sama dengan penulisan skripsi. Antitesis harus berasal dari penelitian ilmiah yang dapat dibuktikan, diulang, dan dijelaskan secara logis. Seorang peneliti dapat mengatakan bahwa pendapatnya adalah antitesis hanya jika ia menemukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat atau tesis yang berlaku. Artinya, antitesis seperti halnya disertasi juga melalui tahapan metodologis yang teruji. 3. Implementasi tesis dan antitesis. 1. Pertentangan pendapat tentang keragaman jenis tesis. Sebelum ditemukannya teori Darwin tentang seleksi alam yang diilhami oleh ahli yang mendahulunya,
yaitu Sir Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa tetua akan menurunkan zuriat atau anakan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari tetuanya. Nasution 1992. Darwin menyatakan, memang benar anakan akan dihasilkan jauh lebih banyak dari tetuanya, tapi anakan yang hidup ini akan bersaing dengan sesamanya, baik terhadap makanan, ruang udara, dan sebagainya, sehingga yang mampu beradaptasi terhadap kompetisi ini yang akan hidup. Persaingan inilah yang oleh Darwin disebut seleksi alam atau teori evolusi. Jika dicontohkan oleh Darwin, persaingan dan dalam mendapatkan pasangan pada hewan-hewan. Hewan-hewan pejantan yang kuatlah yang akan mendapatkan pasangan, sehingga sifatnya akan diturunkan melalui anaknya. Artinya, yang mampu beradaptasi akan terus hidup. Antitesis, bahwa Darwin tidak bisa menjelaskan kenapa adanya keragaman dalam jenis. Ia juga tidak dapat menerangkan kenapa sifat keragaman itu bisa diturunkan dari tetua kepada keturunannya. Pada ahli botani Belanda Hugo de Vries menemukan pada bunga Primrose Oenedera lamarckiana bahwa adanya perubahan yang tiba-tiba dari tetua yang diwariskan pada zuriatnya yang disebut teori mutasi. Ahli botani Denmark yaitu Johansen meragukan teori Darwin karena apa yang didapat Darwin selalu seleksi sama sekali tidak dapat diwariskan. Para ahli ilmu hayat yaitu belum dapat membedakan mana suatu jenis yang terdiri atas genotip yang sama dan mana yang terdiri atas berbagai genotip. Inilah jasa para ahli genetika populasi Fisher, Dobzhinsky, Wright, dan Haldane terhadap teori evolusi Darwin. Mereka bukan menggunakan kenyataan tentang mutasi untuk menyanggah teori Darwin, melainkan menggunakan kenyataan itu untuk menunjukkan bahwa seleksi alami memang bekerja di dalam populasi besar, mengubah bentuk suatu jenis menjadi jenis yang lain sesuai dengan tekanan seleksi yang dikenakan oleh alam, ataupun secara buatan yang dilakukan oleh manusia pada pemuliabikan dan ternak. Yang selanjutnya adalah pedoman penulisan tesis yang baik. Yang pertama, pengenalan atau bagian awal. Pengenalan merupakan bahan peraga sehingga diletakkan di bagian awal. Judul merupakan unsur pengenal terpenting yang berfungsi sebagai petunjuk keseluruhan isi dari tesis. Unsur pengenalan yang terpenting adalah yang pertama, sampul depan atau halaman judul, yang kedua, halaman pengajuan, yang ketiga, halaman persetujuan, prakta, pernyataan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lambang. Yang selanjutnya yaitu batang tubuh tesis. Batang tubuh tesis terdiri atas 1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari uraian teori, temuan, bahan penelitian yang diperoleh dari rujukan dan dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian, terdiri dari jenis dan desain penelitian, definisi operasi populasi, dan sampel penelitian, serta teknik pengumpulan data. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan analisis dan penafsiran peneliti terhadap temuan dengan mengacu pada teori yang relevan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Bagian akhir, daftar rujukan atau daftar pustaka bagian ini berisikan daftar buku, jurnal, majalah laporan penelitian, dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penelitian atau dalam penyusunan tesis. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran meliputi instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, surat izin penelitian, peraturan, rumus-rumus yang digunakan untuk tabel-tabel pendukung dan proses perhitungan statistik yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan pada bagian utama tesis. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat hidup yang berisi riwayat kehidupan peneliti mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan riwayat pendidikan yang disertai dengan foto.